Kali ini kami akan merekap alur cerita film yang berjudul Sanctum 2011. Film ini mengisahkan perjuangan tim ekspedisi yang terjebak dalam gua yang belum pernah dijamah oleh manusia sebelumnya. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang penjelajahan gua di tahun 1988 di gua yang paling besar yang pernah ditemukan dalam sejarah yang berada di Papua Nugini, Indonesia. Para penjelajah ini terjebak di dalam gua dikarenakan badai hujan yang sangat ganas menutup seluruh bagian gua dengan air, sehingga mereka harus mencari jalan keluar yang lain demi menyelamatkan hidup mereka. Bagaimana keseruannya? Akankah mereka bisa selamat atau malah menjadi mayat di dalam gua tersebut? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Film ini dimulai dengan tibanya seorang pria yang bernama Carl dan juga pacarnya di Papua Nugini. Kedatangan mereka ini disambut baik oleh Josh, dan Josh di sini disuruh oleh ayahnya, yaitu Frank, untuk menjemput mereka dan mengantarkannya sampai ke gua yang sedang mereka teliti. Untuk mencapai gua yang terletak di pegunungan ini, mereka harus menggunakan helikopter. Dan di sini kita bisa melihat pemandangan hutan Papua Nugini yang sangat indah dan sangat memukau. Dari adegan ini kita bisa melihat kalau gua yang mereka ekspor ini sangat besar sekali. Saat ini adalah hari ke-34 mereka menjelajahi gua. Di bagian dalam, kita melihat Frank dan juga para kru lainnya masih mencoba menelusuri bagian-bagian gua yang lain. Namun karena Frank mendengar kabar kalau 3 hari ke depan akan ada badai besar yang mampu merendam gua ini, maka ia memutuskan untuk menghentikan penjelajahan dan membawa semua barang-barang termasuk cadangan oksigen mereka. Hal ini terlihat ketika tiba di daratan, para pekerja di sana mulai mengangkut tabung-tabung oksigen cadangan. Di sini, Victoria yang tidak tahu apa-apa tentang penjelajahan langsung diberikan pengarahan oleh salah satu kru di sana. Dengan menggunakan animasi 3D, dia menjelaskan kalau gua ini adalah induk dari segala gua yang tercipta ribuan tahun. Mereka sudah hampir 5 minggu melakukan penjelajahan dan baru bisa mencapai kedalaman 2000 meter. Di mana di kedalaman ini, Frank dan teman-temannya masih mencari jalan lain. Karena Carl mendengar Frank menghentikan penjelajahan, maka ia langsung menghubungi Frank dan menanyakan alasannya. Namun di sini Frank tidak menjelaskan tentang akan adanya banjir. Akan tetapi Frank menyalahkan Carl karena terlambat memberikan pasokan peralatan dan membuat penjelajahan ini menjadi semakin lama. Di sini Carl pun memutuskan untuk turun langsung ke bawah. Setelah itu, Frank kemudian berbicara dengan Josh. Di sini ia memarahi Josh karena ia tidak menuruti perintah Frank untuk mengambil oksigen tambahan. Josh yang tidak mau dimarahi akhirnya langsung menutup percakapan mereka. Sementara Josh, Carl, dan Victoria turun ke dalam gua. Di sisi lain, Suzy bersama Frank mulai menyelam untuk mencari arah tembusan ke gua selanjutnya. Penelusuran Frank dengan Suzy ternyata membuahkan hasil, dan mereka menemukan sebuah celah sempit. Untuk bisa masuk ke celah ini, mereka pun harus meninggalkan tabung oksigen cadangannya dan mulai menyingkirkan bebatuan yang menghalangi jalan mereka. Perjuangan mereka pun akhirnya terbayarkan, karena celah kecil tersebut berujung ke gua bawah air yang benar-benar luas. Dari sini, teman-temannya yang melihat lewat kamera robot mulai bangga karena mereka berhasil menemukan gua baru. Namun ketika mereka akan kembali, tiba-tiba hal yang tak diinginkan terjadi. Selang udara milik Suzy tiba-tiba bocor. Dan sialnya, tabung oksigen cadangan telah ditinggalkan tadi sebelum masuk ke celah sempit tersebut. Di sini Frank mencoba menyelamatkan Suzy dengan bergantian menggunakan oksigen miliknya. Namun karena Suzy semakin panik, dia pun akhirnya tidak bisa mengontrol napasnya. Dan di sini terlihat mereka saling berebut oksigen. Akhirnya Suzy dengan kepanikannya harus tenggelam dan kehilangan nyawanya.
Setelah kejadian ini, Frank pun kembali ke permukaan. Setelah sampai di permukaan, di sini Josh tiba-tiba marah dan menyalahkan Frank atas kematian Suzy. Menurutnya, Suzy mati gara-gara dipaksa menyelam oleh ayahnya. Namun kemudian teman Frank menjelaskan kalau bertukar masker oksigen di bawah air adalah hal yang paling berbahaya, dan bisa saja hal itu malah merenggut nyawa mereka berdua. Dia juga menjelaskan kalau Suzy menyelam atas kemauannya sendiri, bukan paksaan dari Frank. Dan ternyata kekacauan yang terjadi tidak hanya di dalam goa. Masalah juga terjadi di atas goa. Cuaca badai yang mereka kira bakal datang 3 hari lagi ternyata terjadi saat ini. Sedangkan Jim yang berada di atas tidak bisa menghubungi Frank yang berada di kedalaman 2000 meter itu. Tentu saja hal ini adalah sebuah bencana bagi mereka yang berada di bawah, karena sebentar lagi gua ini akan terendam. Sampai detik ini mereka yang berada di bawah belum menyadari akan hal ini. Sementara itu Josh sendiri masih marah kepada ayahnya dan menyalahkan ayahnya yang terlalu ambisi dengan penjelajahan gua ini. Namun Josh akhirnya terdiam setelah Frank menjelaskan kalau Suzy menyelam dalam keadaan lelah dan ia terlalu kecapean karena sebelumnya ia mengangkut tabung-tabung cadangan yang seharusnya dibawa oleh Josh. Setelah pembicaraan ini selesai, akhirnya Frank menyuruh Josh beserta 3 orang lainnya untuk pergi lebih dulu ke atas permukaan, dan Frank akan menyusul keesokan harinya. Setelah semua barang-barang yang ada di sana dibereskan, hampir setengah perjalanan, tiba-tiba Josh beserta 3 orang lainnya mendengar suara gemuruh air. Josh pun mulai panik dan mencoba menghubungi ayahnya. Tapi bukannya terhubung dengan ayahnya, ia justru terhubung dengan Jim yang berada di atas. Dia kemudian memberitahu kalau badai telah datang dan mereka harus segera keluar dari sana. Di sini rombongan Josh merasa dilema antara mau ke atas atau kembali menjemput Frank. Belum sempat memutuskan, aliran air tiba-tiba menerjang mereka dari atas. Josh dan Luko pun memutuskan untuk kembali ke tempat Frank berada. Sedangkan 2 rekan mereka memutuskan untuk pergi ke atas permukaan. Aliran air yang deras tidak butuh lama untuk sampai ke tempat Frank. Dia yang tahu akan hal ini langsung bersiap-siap untuk pergi. Sedangkan Carl yang sedang menyelam tiba-tiba kaget ketika permukaan sudah dipenuhi oleh air. Di sini mereka terpaksa harus berhadapan dengan arus yang semakin deras. Air yang deras ini tentu saja menyulitkan mereka ketika mereka harus melewati tempat-tempat yang sempit, seperti yang akan mereka lewati sekarang ini. Untungnya Josh dan Luko tiba tepat waktu, sehingga mereka bisa memasang tali dari atas. Di sini Victoria mencoba untuk memanjat terlebih dahulu, dan ternyata berhasil. Namun mereka tidak menyangka batu yang menjadi penyangga tali tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk menahan arus air yang semakin deras. Hasilnya Josh dan Victoria pun terlempar ke bawah. Sedangkan Luko berusaha sekuat tenaga untuk menahan batu tersebut. Namun akhirnya gagal. Ia malah terlempar menghantam dinding gua berkali-kali dan membuatnya pingsan dan hanyut terbawa arus ke dalam sela-sela yang ada di tempat itu. Satu-satunya jalan mereka untuk bertahan hidup adalah menyelam melalui gua yang mereka temukan tadi. Walaupun mereka sadar gua itu bisa saja buntu, Frank pun mulai menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua peralatan yang ada. Dari semua orang yang ada di sana, Victoria adalah orang yang belum pernah menyelam sama sekali. Makanya tidak aneh kalau dia terlihat paling panik dalam situasi ini. Akhirnya dia pun diajari cara untuk menyelam. Tak berselang lama tiba-tiba Josh menemukan tubuh Luko yang tadi sempat hanyut. Di sini wajah Luko ternyata sudah hancur dan semua tulang-tulangnya sudah remuk parah. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Karena tidak ada yang bisa mereka lakukan, walaupun sebagian dari mereka tidak setuju, akhirnya Frank memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Luko dengan cara menenggelamkannya. Singkat cerita, penyelaman pun dimulai. Frank dan teman-temannya menyusuri jalur yang sempat dia temukan tadi. Hingga akhirnya mereka pun menemukan daratan yang sangat luas di dalam goa tersebut. Masalah selanjutnya,
adalah Victoria yang ketika sampai di atas, dia mengalami hipotermia karena dia tidak memakai baju selam. Sebenarnya, Frank sempat menyuruh dia untuk memakai bajunya Suzy yang sudah tewas sebelumnya. Namun dia menolak karena dia tidak mau menggunakan baju bekas mayat. Dan akhirnya mereka pun berusaha semampu mereka untuk menghangatkan tubuhnya Victoria. Akan tetapi, tidak cuma Victoria yang kondisinya kurang fit. Joe juga kelihatan batuk-batuk dan dadanya sudah memar. Ternyata dia punya masalah dengan paru-parunya. Terlepas dari kondisi tim mereka yang semakin parah, Frank menyarankan agar mereka tetap bergerak mencari jalan keluar. Karena setiap tempat yang mereka tinggali, cepat atau lambat akan penuh dengan air. Rencana Frank adalah untuk menyusuri gua kecil yang kemungkinan bisa membawa mereka ke daerah pantai. Di tahap ini, Joe berada di posisi paling belakang, dan di sini kondisinya mulai melemah. Josh yang melihat kondisi itu langsung menghampirinya. Namun, Joe menyuruh Josh untuk pergi terlebih dahulu dan membiarkannya beristirahat sebentar. Ternyata hal ini ia sengaja lakukan agar tidak menghambat mereka. Frank yang menyadari hal itu langsung kembali untuk mencari keberadaan Joe. Namun ketika Frank dan Joe sampai, Joe lebih memilih sembunyi dan membiarkan mereka tidak menemukan dirinya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan mencari jalan keluar. Namun ada rintangan lagi yang harus mereka hadapi. Jalan antara posisi mereka dengan gua yang lain terhalang oleh arus yang sangat deras, yang berbentuk seperti sebuah sumur. Dan satu-satunya cara adalah melintasi dengan menggunakan tali. Di sini, Josh sebagai pendaki tahu kalau ini adalah keahliannya. Frank awalnya sempat melarang karena dia sangat khawatir terhadap anaknya tersebut. Tetapi akhirnya dia mempercayakan keahlian anaknya tersebut untuk menyelamatkan mereka. Untungnya Josh berhasil dan tali pun berhasil dibuat. Meski ini kelihatannya sebagai proses yang bagus, namun akan ada nasib buruk yang akan menimpa mereka. Victoria yang berada di tengah jalur, tiba-tiba rambut Victoria tidak sengaja tersangkut di penyambung tali. Awalnya mereka pikir ini kecelakaan biasa saja, tapi lama-lama Victoria berteriak kesakitan. Di sini Josh mencoba untuk membantu Victoria. Tetapi kulit kepala Victoria yang sudah terlanjur sobek karena tertarik oleh beban tubuhnya sendiri, ia merasa putus asa dan berteriak kesakitan. Karena putus asa, akhirnya Victoria langsung mengeluarkan pisau dari kantongnya. Di sini Frank sudah melarang Victoria melakukan hal tersebut karena Frank takut kalau tali yang menahan beban Victoria akan ikut terpotong. Akan tetapi dia tetap nekat melakukannya, dan akhirnya hal naas pun terjadi. Tali Victoria terputus dan ia hanyut dalam sumur air yang sangat dalam. Yang lebih sialnya lagi, dia juga terjatuh bersama peralatan menyelam mereka. Setelah kejadian itu, kini mereka tinggal 3 orang yang tersisa dan 1 buah peralatan menyelam. Di posisi ini, keadaan sudah mulai panas dikarenakan keputusan Frank untuk meninggalkan Victoria. Dia beranggapan itu adalah salahnya sendiri karena dia kurang pengalaman. Sedangkan Carl tentu saja tidak terima dan ia hanya bisa menahan emosinya. Sedangkan Josh sudah mulai panik dan takut. Dia berpikir bisa saja korban selanjutnya adalah dirinya sendiri. Namun Frank mencoba meyakinkan dan menenangkan Josh dan berkata mereka pasti bisa keluar dengan selamat. Perjalanan pun tetap berlanjut dan mereka menemukan jalan buntu lagi berupa sungai bawah tanah. Namun mereka hanya mempunyai 1 buah alat selam lagi. Di sini Carl berbuat ulah dengan cara mencuri alat penyelam dan kabur. Frank pun langsung menyusulnya. Namun napasnya tidak kuat dan akhirnya dia kembali. Akhirnya yang tersisa pun tinggal Josh dan juga ayahnya. Di sini mereka hampir saja putus asa. Namun untungnya indera penciuman Josh yang cukup kuat sampai-sampai dia bisa mencium kotoran kelelawar dari lorong bagian atas gua tersebut. Logikanya, kalau di sini ada kelelawar, mungkin saja ada jalan keluar yang bisa mereka gunakan. Tanpa banyak bacot, Frank dan Josh pun langsung memutuskan untuk menyusuri tebing tersebut. Tidak cuma nasib mereka yang membaik, hubungan mereka sebagai bapak dan anak juga terlihat makin akrab di adegan ini. Akhirnya mereka pun bisa melanjutkan perjalanan meski harus benar-benar kelelahan dan juga bergerak di celah-celah sempit gua tersebut. Tak berselang lama, tiba-tiba lampu mereka juga kehabisan baterai. Bahkan Frank pun sampai harus memanfaatkan jam tangannya sebagai penerangan mereka.
Setelah beberapa saat, mereka pun beristirahat dan mematikan jam milik Frank. Namun tiba-tiba di sini Josh bisa melihat ayahnya, yang ternyata ada sumber cahaya yang berada di dekat mereka. Dan mereka pun mencari asal cahaya tersebut. Hingga akhirnya mereka sampai ke sebuah gua yang sudah sangat dekat dengan permukaan. Namun, gua tersebut tidak memungkinkan untuk dipanjat. Tampaknya lubang tersebut bukan tercipta secara alami, karena ternyata di sana ada tank bekas perang yang dimiliki oleh Jepang. Jadi, Josh mengira kalau tank tersebut jatuh dari atas permukaan. Di sini mereka tidak berpikir panjang dan langsung mengambil oli dari tank tersebut untuk dijadikan sebagai obor dan mulai melanjutkan lagi perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, mereka pun menemukan peralatan menyelam milik Carl dan mencium bau yang sangat busuk. Dan benar saja kalau ternyata ada di bagian gua tersebut beserta mayat Victoria yang terbawa sungai dan keadaannya sudah sangat membusuk. Di sini karakter Carl terlihat berbeda dari sebelumnya. Dia terlihat sedikit gila dan mulai berbicara tak jelas. Dan ia pun meminta persediaan makanan mereka. Saat Josh berbicara dengannya, Frank pun mengambil beberapa peralatan dari Victoria yang bisa ia gunakan. Dan ia akhirnya menyuruh Josh untuk meninggalkan Carl sendirian. Hal ini membuat Carl semakin marah dan tiba-tiba langsung memukul Frank. Mereka berdua pun mulai berkelahi. Josh sempat melerai mereka, tapi dia tidak cukup kuat. Dan sialnya, Frank terjatuh di batu tajam. Josh pun yang melihat hal ini dengan semua amarahnya, langsung menghajar wajah Carl dan mencekik lehernya sampai dia tidak bergerak lagi. Setelah itu, Josh langsung melihat kondisi Frank, yang ternyata kondisinya sudah sangat parah. Tidak ada yang bisa Josh lakukan selain menemani ayahnya sampai ajalnya tiba. Adegan ini cukup emosional, karena di sini Josh baru saja benar-benar bisa dekat lagi dengan ayahnya. Dan setelah berbicara dari hati ke hati, akhirnya Josh pun melakukan apa yang Frank lakukan kepada Luko sebelumnya, yaitu mengakhiri penderitaannya dengan cara menenggelamkan ayahnya. Meski dengan rasa sedih yang mendalam, namun dia tetap harus bertahan hidup. Josh pun mengambil stik fosfor dan juga tabung oksigen yang tersisa. Dan dia pun mulai menyelam, mencari celah supaya bisa sampai ke gua selanjutnya. Di dalam air, Josh menemukan Carl yang sudah tidak bernyawa lagi. Lorong demi lorong ia lalui, demi mencari kebebasan. Entah sudah berapa jauh, yang pasti tabung oksigennya mulai habis. Dan untuk mendapatkan oksigen, dia pun mulai mencari gelembung-gelembung air di atas permukaan goa. Pasokan oksigen yang semakin sulit ini hampir membuat Josh putus asa. Sampai dia hampir saja pingsan. Namun tiba-tiba dia menyadari ada cahaya dari kejauhan. Dengan segala tenaganya yang tersisa, Josh pun berenang menuju cahaya tersebut. Dan dia pun berhasil keluar dari gua tersebut dan menemukan langit biru yang sudah lama ia tidak lihat. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita dapat mengambil hikmah, yaitu perjuangan hidup dan saling percaya satu sama lain. Dalam film ini, kita diajari untuk tidak pernah menyerah walaupun sudah berada di titik darah penghabisan. Teruslah berjuang, walaupun itu terlihat sangat mustahil. Karena di balik perjuangan yang sulit, pasti ada kebahagiaan yang menanti kita. Karena Tuhan selalu mempunyai rencana yang tak terduga bagi hamba-hambanya yang berjuang dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.